Oke, pada hari ini saya dan teman-teman saya akan membuat presentasi tentang akuntansi penurunan nilai PSAK 48. Kok diem? Nggak geser? Kali ini membahas tentang tujuan dan ruang lingkup. Tujuan PSAK 48 adalah menetapkan prosedur agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu impairment. Aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkan jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui yang pertama penggunaan dan yang kedua penjualan aset. Next. PSAK 48 ini diterapkan untuk akuntansi penurunan nilai terhadap semua aset, kecuali yang pertama persediaan, yang kedua aset yang ditimbul dari kontrak konstruksi, yang ketiga aset pajak tangguhan, yang keempat aset yang timbul dari imbalan kerja, yang kelima aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55, instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Yang keenam itu properti investasi yang diukur pada nilai wajar. Yang ketujuh biaya akuisisi tangguhan. Yang kedelapan aset tidak lancar. Next. Berlaku untuk aset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi dalam yang pertama entitas anak atau PSAK 4, laporan dan laporan keuangan tersendiri. Ventura bersama PSAK 15, investasi pada entitas asosiasi dan Ventura bersama. Entitas asosiasi PSAK 15, investasi pada entitas asosiasi dan Ventura bersama. PSAK 48 berlaku juga untuk aset yang tercatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurang biaya penyusutan selanjutnya dan akumulasi penurunan nilai selanjutnya. Sesuai PSAK lain, seperti model revaluasi dalam PSAK 16 aset tetap. Penurunan nilai dari aset terjadi jika nilai tercatat aset lebih besar dari jumlah terpulihkannya. Review dilakukan secara periodik, ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, maka perusahaan harus menaksir recoverable amount dari aset tersebut. Lagi next. Lagi. Bila ada indikasi penurunan nilai setelah dilakukan pengujian, perusahaan akan mengakui adanya rugi penurunan nilai atau impairment loss ketika carrying amount lebih besar dari recoverable amount. Selisih lebih sama dengan rugi penurunan nilai. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Selanjutnya ada pendekatan umum penurunan nilai. Jadi yang pertama ada carrying amount sama dengan nilai aset. Lalu menjadi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Lalu ada recoverable amount, yaitu nilai tertinggi, yang dimana nilai wajar dikurang biaya pelepasan dan nilai pakai. Gimana bacanya bahasa Inggris ya? Ini bahasa Inggris gimana? Udah next aja. Ini langsung ya? Selanjutnya, identifikasi aset penurunan nilai. Jadi di akhir periode menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Lalu jika ada indikasi, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset. Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, entitas harus minimal setahun sekali, yaitu melakukan pengujian penurunan nilai, yaitu impairment test. Lalu ada 3, yaitu aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum digunakan, dan goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Selanjutnya ada informasi minimum yang dipertimbangkan. Yang pertama, informasi dari sumber-sumber eksternal. Ada perubahan signifikan nilai pasar, perubahan signifikan teknologi, pasar, ekonomi, dan lingkup hukum, perubahan suku bunga, dan jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Lalu informasi dari sumber-sumber internal, ada bukti kerusakan atau kerusakan fisik aset, perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian dan masa manfaat aset, dan bukti internal mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang diharapkan. Selanjutnya, pengukuran jumlah terpulihkan. PSAK 48 mendefinisikan jumlah terpulihkan suatu aset sebagai jumlah yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan satu aset atau unit penghasil kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan, dikurangi biaya pelepasan aset. Dan nilai pakai atau value in use adalah nilai sekarang dari tahsilan arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Yang pertama, bukti terbaik, di mana harga dalam suatu perjanjian penjualan yang mengikat dibuat dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang independen disesuaikan dengan biaya tambahan yang dapat dikaitkan secara langsung dengan pelepasan aset. Lalu apabila terdapat perjanjian penjualan yang mengikat namun aset diperdagangkan di pasar aktif, berdasarkan harga pasar, aset dikurangi biaya pelepasan aset tersebut. Dan apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat dan tidak ada pasar aktif untuk aset, berdasarkan pada informasi terbaik yang ada untuk menggambarkan jumlah yang dapat diperoleh entitas pada akhir periode pelaporan dari pelepasan aset pada nilai wajar dikurangi biaya pelaporan.
nilai pakai atau value in use. Jadi nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Jadi ada hal-hal yang dipertimbangkan dalam penghitungan nilai pakai aset. Yang pertama, estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset. Lalu ekspektasi mengenai kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan tersebut. Lalu nilai waktu uang, di mana diwakili oleh suku bunga pasar bebas risiko yang berlaku. Lalu harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset, dan faktor-faktor lain, seperti likuiditas yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam menilai arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran jumlah terpulihkan. Yang pertama, mengestimasi arus kas masuk dan arus kas keluar di masa depan dari pemakaian aset tersebut dan pelepasannya pada akhirnya. Yang kedua, menerapkan tingkat diskonto yang tepat atas arus kas masa depan tersebut. Next. Hambatan proyeksi arus kas. Yang pertama, didasarkan pada asumsi yang masuk akal dan didukung oleh fakta atau teori. Yang kedua, didasarkan pada anggaran keuangan yang terbaru dan telah disahkan oleh manajemen. Yang ketiga, tidak memasukkan komponen arus kas masa depan yang berasal dari restrukturasi. Yang keempat, pendasaran kepada anggaran hanya meliputi periode 5 tahun, kecuali jika periode yang lebih lama dapat dijustifikasi. Yang kelima, periode setelah anggaran hanya dapat menggunakan tingkat yang tepat atau menurun kecuali jika tingkat yang naik dapat dijustifikasi. Yang keenam, tingkat pertumbuhan yang digunakan dalam proyeksi ekstrapolasi tidak dapat melebihi rata-rata jangka panjang pertumbuhan untuk produk, industri, atau negara tempat realitas beroperasi, atau pasar di mana aset tersebut digunakan, kecuali jika tingkat yang lebih tinggi dapat dijustifikasi. Next. Komposisi estimasi arus kas masa depan. Proyeksi arus kas masuk dari penggunaan aset. Proyeksi arus kas keluar yang diperlukan untuk menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan aset. Dan dapat dikaitkan secara langsung atau dialokasikan dengan dasar yang layak dan konsisten pada aset. Arus kas neto jika ada yang akan diterima untuk dilepasan aset pada akhir masa manfaatnya. Next. Arus kas masa depan valuta asing. Arus kas masa depan diestimasi dalam satuan mata uang ketika akan dihasilkan dan kemudian didiskonto menggunakan suatu tingkat diskonto yang tepat untuk satuan mata uang tersebut. Tingkat pertukaran yang digunakan CARS spot pada tanggal penghitungan nilai pakai. Next. Dasar penempatan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian dasar kini. Dari yang pertama, nilai waktu uang. Yang kedua, risiko
spesifik atas aset di mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan. Tingkat diskon ini adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan investor jika seandainya mereka hendak memilih suatu investasi yang menghasilkan arus kas dengan jumlah, waktu, dan profil risiko yang sama dengan yang entitas harapkan akan dihasilkan dan aset tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengakuan rugi penurunan nilai. Nilai terpulihkan aset lebih kecil dari nilai tercatatnya. Nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai secara diakui dalam laporan laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan standar lain. Contoh PSAK 16, yaitu aset tetap. Next. Setiap rugi penurunan nilai aset tetap, revaluasian atau PSAK 16 diperlakukan sebagai penurunan revaluasi. Diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama. Rugi penurunan nilai atas aset revaluasian mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut. Next. Contoh ilustrasi penurunan nilai 1. Misalkan PT Anggrek melakukan uji penurunan nilai terhadap pabrik yang dimilikinya. Nilai tercatat dari pabrik sebesar 400 juta. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 360 juta dan nilai pakainya yaitu 410 juta. Next. Ilustrasi penurunan nilai 2 yaitu informasi PT Mawar yang tersedia sama kecuali nilai pakai dari peralatan sebesar Rp 350 juta. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada unit penghasilan kas atau UPK. Yang pertama itu jumlah terpulihkan dari aset individual yang tidak dapat ditentukan jika yang pertama itu nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan. Dan yang kedua, aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain. Nah, UPK yang kedua itu ada dalam kasus ini nilai pakai dan jumlah terpulihkan dapat ditentukan hanya untuk unit penghasil kas aset. Next. Selanjutnya ada unit penghasil kas. Tidak mungkin mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual. Selanjutnya itu menentukan nilai terpulihkan dari unit penghasilan kas yang mana aset tercakup atau aset dari unit penghasil kas atau UPK sama dengan UPK. Nah, ada unit penghasil kas aset yaitu kelompok terkecil dari aset yang termasuk aset tersebut dan menghasilkan arus kas masuk yang independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain. Next.
UPK yang selanjutnya itu adalah jumlah terpulihkan dari UPK adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Di sini ada jumlah tercatat dari UPK. Yang pertama itu mencakup hanya jumlah tercatat dari aset-aset yang dapat didistribusikan langsung atau dialokasikan dengan dasar yang layak dan konsisten ke UPK dan akan menghasilkan arus kas masuk yang digunakan dalam menentukan nilai pakai unit penghasil kas. Dan yang kedua itu ada tidak mencakup jumlah tercatat dari setiap liabilitas yang diakui, kecuali jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas tidak dapat ditentukan tanpa mempertimbangkan liabilitas tersebut. Next. Selanjutnya adalah merugi penurunan nilai. Yang pertama itu diakui untuk UPK. Jika dan hanya jika jumlah terpulihkan dari unit tersebut atau kelompok dari unit lebih kecil daripada jumlah tercatatnya. Yang kedua itu dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat aset dari unit aset tersebut atau kelompok dari unit. Dengan urutan yang pertama itu untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut atau kelompok dari unit. Dan yang kedua ke aset dari unit tersebut atau kelompok dari unit dibagi pro rata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit tersebut atau kelompok dari unit. Selanjutnya, dalam mengalokasikan rugi penurunan nilai, entitas tidak harus mengurangi jumlah tercatat aset dengan jumlah yang tertinggi dari yang pertama itu nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual atau jika ditentukan. Yang kedua, nilai pakainya atau jika dalam ditentukan. Yang ketiga itu 0. Nah, jumlah rugi penurunan nilai yang semestinya dialokasikan ke aset yaitu harus dialokasikan pro rata ke aset lain dari unit atau kelompok dari unit. Selanjutnya, kembalikan rugi penurunan nilai. Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui pada periode-periode sebelumnya untuk aset atau selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Entitas mempertimbangkan minimal indikasi yaitu yang pertama itu informasi yang bersumber dari luar, yang kedua informasi yang bersumber dari dalam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembalikan rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill harus dibalik jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika kasusnya seperti ini, jumlah tercatat aset dalam kurung ada pengecualian dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Selanjutnya, kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai. Next.
Pembalikan suatu rugi penurunan nilai aset individu. Yang pertama itu jumlah tercatat aset yang meningkat. Dalam konteks selain goodwill yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai tidak boleh melebihi jumlah tercatat atau neto setelah amortisasi atau depresiasi. Selanjutnya, pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset. Diakui segera dalam laba rugi kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan pernyataan lain. Contohnya model revaluasi di PSAK 16. Selanjutnya, setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset revaluasitan harus diperlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali sesuai dengan PSAK terkait. Next. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk UPK. Yang pertama, dialokasikan kepada aset-aset dari unit, kecuali untuk goodwill. Selanjutnya, diperlakukan sebagai pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual dan diakui sesuai dengan PSAK ini. Selanjutnya, alokasi pembalikan rugi penurunan nilai. Jumlah tercatat aset tidak boleh dinaikkan di atas nilai yang terendah dari jumlah terpulihkannya dan jumlah tercatat yang telah ditentukan. Selanjutnya, jumlah pemulihan rugi penurunan nilai yang sebaliknya telah dialokasikan untuk aset tersebut harus dialokasikan pro rata ke aset lain dari unit itu, kecuali untuk goodwill. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.